yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah votum. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Salam, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan buat berkat, pemeliharaan dan kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Dia, meninggikan namanya dengan sukacita. Kita persembahkan pujian bagi Dia. Bersama kita menyanyikan pujian Sukacita Kusembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya
saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat hari-hari pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Engkau telah satukan kami dalam ibadah hari ini. Saat ini kami memuji-Mu karena Engkau layak untuk menerima pujian dari umat-Mu. Kami percaya Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau yang akan memberkati setiap kami yang sungguh mau menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab Dia Tuhan yang hidup, yang dapat diandalkan, memberi ketenangan bagi jiwa dan juga pengampunan bagi dosa kita. Untuk ini, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita. Terlebih dahulu bersama kita angkat pujian, berseru Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Katakan, sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Katakan, ku berseru Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu.
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji di dalam Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama ini, di tahun yang baru, kita diundang Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita. Percayalah, Dia mau mengampuni kita. Dia mau menebus dan menyucikan kita. Dan Dia mau memimpin kita untuk terus berjalan dengan hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami mau memasuki tahun yang baru ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti segala perintah-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya di tahun yang baru ini kami boleh terus setia berjalan bersama Engkau di dalam pimpinan Roh Kudus. Tolong kami ya Bapa, pulihkan kami, perbaharui kami, karena kami mau hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengakui segala dosa kami yang ada dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4, 23 sampai dengan 24 yang mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian petunjuk hidup baru. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Arus dunia yang syarat dengan persoalan dan masalah sering membuat kita takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan. Tidak ada damai dan sukacita, tetapi ada satu pribadi yang mampu membuat hidup kita mengalami aman sentosa. Damai sejahtera dan sukacita hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang akan kita dapatkan. Bersama kita angkat pujian, bernaung dalam sayap-Nya. Sayapnya aman sentosa, meski datang kerisauan, nyaman di dalam naungannya. Bernaung dalam sayapnya, aman
Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan pertanggapan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat ke-4 sampai dengan ke-7. Kita akan bacakan bergantian. Bila sudah diketemukan, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7 bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Biarlah kita mau menyimpannya dalam hati, terlebih kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita masih dapat mendengar burung berkicau di pagi hari, melihat dan mencium wangi bunga yang mekar, kita percaya Tuhanlah yang memeliharanya. Demikian dengan kita yang diciptakan lebih dari burung, bunga dan ciptaan lainnya. Dia akan lebih dalam memperhatikan dan memelihara kita. Oleh karena itu, jangan khawatir akan hidup kita. Tuhan yang menjaga dan memperhatikan hidup kita. Bersama, mari kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bacakan ayat mas kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 12 ayat 25. Kita baca 2 kali berturut-turut. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Demikian ayat mas kita pada hari ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan sahabat kita. Dia sanggup untuk menanggung perkara kita. Oleh karena itu,
Mari kita mau mendengar nasihatnya lewat pemberitaan firman-Nya melalui hamba-Nya, Pendeta Tomli MTH. Mari siapkan segenap hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita angkat pujian, segala perkara dapat kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang selalu setia, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena penyertaan-Mu lah, oleh karena kesetiaan-Mu lah, kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih, karena Engkau pun tetap setia, terus mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada minggu pertama di tahun yang baru ini, di tahun 2022, kita dapat bersama-sama beribadah, bahkan kita boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Sungguh ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah pada hari kemarin di ibadah tahun baru, kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan tema menjalani hidup bersama Tuhan. Maka pada ibadah kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Memang banyak hal yang mungkin dapat mengkhawatirkan kita di tahun yang baru ini, tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Kita ada Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran. Seperti kata penulis Amsal di dalam ayat mas kita, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 12 ayat 25.
Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Kita melihat ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada minggu ini. Firman Tuhan dari Filipi pasal 4, kita akan melihat dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita yang kita jalani sampai saat ini, kita mengenal dan mengalami apa yang disebut dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dikenal sebagai respon terhadap sesuatu yang ada di depan mata, yang terjadi di depan mata. Sedangkan kekhawatiran adalah respon terhadap sesuatu yang belum terjadi. Menurut riset psikologi, ada 5 hal yang menakutkan manusia dalam hidupnya. Walau hal itu menakutkan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketakutan itu dapat memberi manfaat bagi manusia. 5 hal tersebut adalah takut kegagalan. Ini disebut atichiophobia. Tetapi karena takut gagal ini membuat manusia akhirnya terus belajar. Yang kedua adalah takut kemiskinan atau peniaphobia. Dan karena manusia takut kemiskinan, hal ini membuat akhirnya manusia terus bekerja. Dan yang ketiga adalah takut penolakan. Hal ini membuat manusia terus belajar untuk menyesuaikan diri. Dan selanjutnya yang keempat adalah takut kehilangan. Hal ini membuat manusia menjadi waspada dan saling menjaga. Dan yang terakhir kelima adalah takut kematian, thanatophobia. Inilah yang membuat manusia bisa terus hidup sampai detik ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau ketakutan membuat manusia melakukan yang baik untuk hidupnya, lalu bagaimana dengan kekhawatiran? Apakah kekhawatiran juga memberi dampak yang positif bagi manusia? Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak. Ternyata kekhawatiran dapat memberikan dampak buruk bagi manusia. Menurut dunia kesehatan mengatakan bahwa kekhawatiran dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan. Misalnya mengganggu sistem saraf, menimbulkan nyeri otot, buruk bagi kesehatan jantung, kemudian bisa memunculkan banyak penyakit, dan terakhir juga bisa memunculkan masalah di dalam pencernaan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kesehatan kita terganggu, maka ini akan menimbulkan gangguan kepada hal-hal yang lain dalam kehidupan manusia, seperti dalam kegiatannya, dalam relasinya dengan sesama, bahkan rencana-rencana yang sudah dibuat bisa terganggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun mengatakan di dalam khotbahnya di bukit, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ia berkata, kita tidak boleh khawatir, jangan khawatir. Tuhan Yesus menegaskan
bahwa kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran itu tidak mengerjakan apa-apa buat hidup kita. Khawatir itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian Alkitab yang baru saja kita baca tadi, Rasul Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Filipi agar mereka dan juga kita semua saat ini untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah kita bisa hidup tanpa khawatir? Apakah jemaat di Filipi tidak memiliki kekhawatiran? Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, walau jemaat di Filipi menerima surat dari Rasul Paulus ini, dan orang berkata surat ini adalah surat sukacita, namun jemaat di Filipi juga memiliki kekhawatiran. Seperti tentang bagaimana keadaan Rasul Paulus yang mereka kasihi. Rasul Paulus pada saat itu sedang dalam penjara di Roma. Berapa lama hukuman bagi Rasul Paulus? Bagaimana keadaan mereka juga sebagai orang percaya yang hidup pada zaman itu? Demikian juga kita saat ini. Kita pun rasanya akan sulit untuk berkata bahwa saya tidak punya kekhawatiran. Kita manusia terbatas, pasti ada saja yang dapat mengkhawatirkan hati dan pikiran kita. Misalnya kalau belum menikah, kita khawatir kapan saya akan menikah. Kalau sudah dapat calon untuk menikah, kita khawatir dia baik atau tidak. Mungkin karena sering nonton sinetron tentang pelakor, lalu kita juga khawatir, jangan-jangan suami saya akan selingkuh. Menikah lalu belum punya anak juga jadi khawatir. Diberi anak juga khawatir, bagaimana nanti keadaan mereka saat besar. Kalau jadi Tuhan pasti akan pusing melihat kekhawatiran manusia. Diberi khawatir, enggak diberi khawatir, tidak menikah khawatir, menikah malah lebih khawatir. Padahal Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut data psikologi, 90% dari apa yang menjadi kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. Oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, tepatlah jikalau Rasul Paulus menyampaikan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran sungguh akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tidak perlu khawatir. Karena kita mempunyai Allah yang selalu siap mendengar setiap doa dan permohonan yang kita bawa kepadanya. Karena itu di dalam ayat 6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus membawa segala keinginan kita di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Walau seluruh dunia pada saat yang bersamaan semuanya menyampaikan doa dan permohonannya, itu tidak akan membuat Allah menjadi kerepotan atau terlambat menjawab setiap permohonan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu membawa setiap doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Mengapa demikian?
karena ucapan syukur ini menjadi tanda bahwa kita percaya Allah akan menolong dengan segala hikmat dan kuasa-Nya. Ucapan syukur juga menjadi tanda bahwa kita percaya Allah akan memberikan yang terbaik dari setiap jawaban bagi doa-doa kita. Ucapan syukur juga menjadi tanda bahwa kita mempercayakan secara penuh kepada Allah apa yang menjadi keinginan kita. Ucapan syukur menjadi tanda bahwa kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini hati dan pikiranmu dipenuhi kekhawatiran, ingatlah ada Allah yang selalu siap mendengar setiap doa dan permohonan kita. Ingatlah, Dia sanggup menjawab seturut dengan hikmat, kuasa dan kedaulatannya untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan bawalah setiap doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau kami boleh sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Terkadang hidup yang kami jalani dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi ketika kami membawa seluruhnya di dalam doa dan permohonan kami boleh melihat campur tangan Tuhan, memberi kami kekuatan, memberi kami pertolongan pada waktunya, sehingga kami sanggup menanggung segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan tuntunlah hidup kami, supaya hidup kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi biarlah hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama, kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Allah, karena di dalam pimpinannya, penyertaan dan pertolongannya, kita boleh kuat, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita juga mendukung saudara-saudara kita yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, memimpin hidup mereka. Kita doakan untuk Ibu Akuk yang baru saja mengalami patah tulang. Biarlah Tuhan tolong pulihkan setelah melewati operasi tulangnya. Kita juga berdoa mendukung untuk Lovely yang sedang sakit. Biarlah Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Ko Acung, biarlah Tuhan juga pulihkan kesehatannya dari stroke yang dialaminya. Kita juga berdoa, mendukung dalam doa untuk Bapak Sengtai, Bapak Hendrik yang menjalani cuci darah, biarlah Tuhan juga pulihkan. Kita juga tetap dukung dalam doa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah mereka juga terus mengalami penyertaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi COVID. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga pemerintah dapat melakukan vaksinasi untuk seluruh rakyatnya, dan biarlah kita sebagai masyarakat boleh menjalani protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terus dapat menjaga kesehatan kita sendiri dengan baik. Mari kita juga berdoa membawa segala pergumulan kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh kuat sampai saat ini. Kami boleh melewati segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami sungguh bersyukur
untuk penyertaan-Mu juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya Tuhan memimpin menyertai saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan hadir menyertai mereka, memberi kekuatan, pertolongan bagi mereka. Kami ingat berdoa untuk Ibu Akuk yang baru mengalami patah tulang dan sudah dioperasi. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk adik Lovely yang sakit. Biarlah Tuhan juga pulihkan kesehatannya, dia boleh sehat dan sembuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Sengtai, Bapak Hendrik yang menjalani cuci darah. Biar Tuhan yang memberi kekuatan dan mereka boleh mengalami kebaikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan menolong untuk Ko Acung, biarlah Tuhan yang tolong dipulihkan dalam keadaan stroke ini. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya terus lebih baik hari lepas hari, terus lebih baik. Kami percaya Tuhan juga menyertai untuk Ci Acing yang mengalami sakit pada pinggangnya. Tuhan juga yang pulihkan kesehatannya. Berkati juga jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Sehingga mereka di usia lanjutnya boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Baik melalui keluarga dan juga teman sahabat. Mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami COVID. Biarlah Tuhan juga menyertai. Ada kasus Omikron, biarlah Tuhan juga menolong pemerintah dapat melakukan penanganan yang baik. Dan juga vaksinasi boleh dilakukan sehingga seluruh masyarakat dapat menerima vaksinasi. Dan kami boleh juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat. Dan kami pun menjaga kesehatan kami masing-masing dengan baik. Kami juga saat ini membawa segala pergumulan kami secara pribadi. Demikian juga gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menyertai kami. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, karena kita akan menerima perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita di minggu pertama di bulan Januari 2022 ini kita boleh diundang Tuhan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Jemaat sekalian boleh mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima masing-masing. Mari kita naikkan pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini kita terima dari Tuhan. Malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, di dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kita ingat ada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, menyerahkan tubuhnya menjadi korban penebusan untuk segala dosa pelanggaran kita. Mari dengan penuh ucapan syukur kita terima roti dan cawan anggur ini, dan dengan penuh tekad kita hidup semakin mengasihi Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, Engkau undang kami di dalam perjamuan kudus-Mu. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Engkau telah rela mati di kayu salib. Engkau biarkan tubuh-Mu tersalib untuk menggantikan kami yang seharusnya menanggung segala hukuman Tuhan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus ini, kami hidup melayani Tuhan, kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Tuhan, cawan anggur ini ingatkan kami akan darah-Mu yang kudus, tertumpah di kayu salib untuk menguduskan kami, menyucikan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan tubuh yang sudah dikuduskan, disucikan, hidup kami boleh dipersembahkan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Engkau undang kami dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau ingatkan kami akan karya-Mu di kayu salib. Betapa besar kasih-Mu. Karena itu ajar kami untuk menjalani hidup di dalam hari-hari kami ke depan. Kami boleh hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, mempedulikan kami, sehingga Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami. Karena itu kami tidak ragu bahwa kami hidup bersama Tuhan. Tuhan menyertai kami. Dan segala doa permohonan kami boleh bawa kepada Engkau. Karena Engkau menerima kami. Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita telah diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus, dan saatnya kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50:23 mengatakan,
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Bapakku memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, ringadai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, gunung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, ringadai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Baik berkat firman Tuhan yang baru saja memberkati kami, dan juga berkat jasmani yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, kami membawa hidup dan hati kami yang asalnya dari Tuhan. Kami persembahkan untuk Tuhan, pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di bumi. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya, Pendeta Tomli. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita mau arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi biarlah sepanjang hidup kita boleh berjalan bersama Tuhan di dalam berkat-berkat-Nya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita manusia, kasih sayang Tuhan Yesus penuh anugerah, pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati jemaat semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk. Silahkan jemaat boleh ambil waktu untuk saat teduh.
Tuhan Yesus memberkati.